Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kali ini Pak Guru akan memperkenalkan diri. Kemarin Pak Guru sudah perkenalan melalui WA ya. Hari ini Pak Guru akan perkenalan langsung melalui video. Perkenalkan, nama Pak Guru Farihul Fadli. Kalian bisa panggil Pak Fari kalau nanti sudah pertemuan secara langsung ya, yang sudah kita nantikan, pengen bertemu dengan teman, pengen bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan kita berdoa saja semua wabah ini segera berakhir. Amin, amin. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang materi yang Pak Guru sudah perintahkan kalian pada jadwal yang kemarin untuk membaca materi ya. Bab 7 tentang apa anak-anak? Hidup tentram dengan hati tentram dengan berperilaku baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kalian bisa lihat di layar ya. Doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Langsung saja ya. Coba kalian buka LKS, kalian selama mendengarkan, kalian sambil menyimak LKS kalian masing-masing ya. Coba kalian buka halaman 3, ringkasan materi. A. Ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Kalau kita ada niat baik, pasti perbuatan kita insya Allah baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi kalau kita kita kaya, kita miskin, Allah tidak melihatnya itu, tapi Allah melihat baik tidaknya kita, Allah melihat hati kita ikhlas atau tidak. Jadi kalau kita mau bersedekah, jangan aku orang miskin, jangan seperti itu ya. Kemudian yang kaya juga jangan aku kaya, aku boleh bersedekah supaya banyak orang-orang memuja aku. Tidak boleh. Allah tidak melihat harta kita, tapi perbuatan baik kita yang ikhlas. Dan ikhlas artinya bersih hati, tulus hati, hatinya tulus. Ikhlas juga berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jadi kita berbuat dengan ikhlas, niatnya kita ikhlas. Kita berbuat tidak meminta, tidak mengharap pujian, biar kita dianggap baik, jangan. Jadi kita kita berbuat baik hanya kepada Allah, ingin mendapat pahala. Coba dilanjut. Jadi kita ikhlas itu syarat diterimanya amal baik kita. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi Allah hanya memerintahkan semua perbuatan baik itu dengan ikhlas, jangan karena ingin mendapat pujian atau
imbalan itu tidak boleh. Lanjut halaman keempat. Sifat ikhlas merupakan implementasi dari sifat wahdaniyah Allah. Wahdaniyah artinya esa itu satu. Sikap ikhlas kita tunjukkan dengan hanya beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas yang kita miliki harus menggambarkan sifat ikhlas yang ada dalam surat Al-Ikhlas, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi sifat ikhlas itu menggambarkan atau terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah kalau Allah itu satu, Allah somad, Allah tempat bergantung hanya kepada Allah. Kita menggantungkan hidup kita, rezeki mati kita gantungkan kepada Allah. Semoga hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Semoga hidup anak-anak kita semuanya bermanfaat bagi orang sampai kita meninggal nanti, setelah saat kalian dewasa nanti ya. Allahumma amin. Kemudian keutamaan sikap ikhlas antara lain. Satu, ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya suatu ibadah. Jadi kita ikhlas, maka amal ibadah kita akan diterima. Amal ibadah atau amal baik akan diterima. Orang yang beribadah dengan ikhlas akan menjalankan ibadah dengan penuh semangat karena tidak mengharap pujian orang lain. Orang yang ikhlas tidak akan bersikap sombong saat mendapat pujian dari orang lain. Jadi kita dipuji orang atau teman, jangan malah sombong. Misalnya kita dipuji, kamu baik banget ya. Iya dong, aku siapa dulu aku. Nah, itu tidak boleh kan. Jadi kalau kita ikhlas, kamu baik banget ya. Enggak kok, ini cuma ada sedikit rezeki kok. Pengen berbagi saja mumpung ada rezeki. Nah, seperti itu. Itu namanya tidak sombong, ikhlas dalam berbuat. Ini ada suatu kisah tentang sifat ikhlas yang dicontohkan Nabi Muhammad. Coba kalian simak ya. Kisah sifat ikhlas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sudah membacanya ya kemarin. Dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak henti-henti ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Dia duduk di pojok pasar. Ketika ada suara kresek orang lewat, dia langsung memaki-maki. Jangan dekati Nabi Muhammad. Jangan mendengar kata-kata Nabi Muhammad, dia menyesatkan dan lain sebagainya, mencaci maki. Dia buta, tapi setiap ada orang lewat dia mencacinya. Entah yang lewat itu orang kafir atau orang Islam, dia terus mencacinya. Dia tidak takut. Suatu pagi Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Padahal kalau kita diejek, mau nyuapi gemes ya, mau pingin bales. Tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dihina dan dicaci maki. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Sambil menyuapinya, si kakek buta ini tetap mengolok-olok, padahal dia tidak tahu yang sedang diolok-olok itu di depannya dia sedang menyuapinya. Suatu hari sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad wafat, salah satu sahabatnya Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kukerjakan? Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah engkau kerjakan, namun
Masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan. Aisyah menjawab. Jadi Rasulullah selalu pergi ke pasar dengan membawa makanan. Makanan itu untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Tibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun tiba-tiba pengemis itu marah. Disuapi kok marah, diberi makanan kok marah, ada apa? Siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Tanya si pengemis Yahudi. Aku adalah orang yang biasa menyuapimu, jawab Abu Bakar. Tak mungkin, engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan mengunyahkan makanan itu untukku karena si kakek buta ini sudah tua, tidak punya gigi, maka dikunyahkan. Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ikhlas beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, memang aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau, beliau adalah Nabi Muhammad SAW? Pengemis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, namun ia tidak pernah membalas penghinaanku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Sungguh mulia hatinya. Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu tersentuh dan memeluk Islam yang tadinya orang kafir jadi Islam karena perbuatan ikhlas, perbuatan baik Nabi Muhammad. Coba kalau kita diejek, mau pasti nggak mau membantu terus, iya tidak? Kita harus mau membantu, tapi Nabi Muhammad tidak, karena saking mulianya Nabi Muhammad. Dilanjut buka halaman 7. B. Memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah. Siapa di sini yang menyembah selain Allah? Ada tidak? Tidak ada, ya, semua menyembah Allah. Kita dilarang memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut. Kalian sering membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kita menyembah kepada Allah, tolong juga kepada Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa, dan iyyaka, hanya kepada Engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Lanjut halaman berikutnya. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa dilakukan setiap hari, baik pada waktu sempit maupun lapang, pada waktu sehat maupun sakit, dan pada waktu senang maupun susah. Jadi kita berdoa tidak hanya ketika waktu susah saja, waktu senang kita juga harus beribadah. Jadi jangan ketika kita susah, kita sakit, kita baru berdoa, ya Allah saya pengen sembuh, pengen main sama teman-teman, saya nggak mau pusing, panas dan lain sebagainya, tidak mau, ya. Jadi ketika kita senang, kita bermain, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan banyak zikir. Misal kita mendapat sesuatu, alhamdulillah, melihat sesuatu yang bagus, subhanallah, kita tersandung, inna lillah. Jadi jangan ketika kita senang kita disuruh sama orang tua, pulang dulu, pulang dulu, mandi, sholat asar atau sholat duhur dulu, nggak mau lagi asik. Atau misalnya teman ada yang mengingatkan, sholat dulu pulang, lah lagi asik lo, ora bolo, we rasa dolane we. Nah itu tidak boleh, itu mengancam teman namanya, malah dosa.
Kita ketika diingatkan atau bahkan kalau bisa kita rebutan sama teman siapa yang lebih dulu mengajak teman untuk beribadah. Nah, nanti akan mendapat pahala yang setimpal oleh Allah yang tidak kita kira. Jadi waktu senang kita harus tetap ingat kepada Allah. Keutamaan berdoa. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya dan berdoa kepadanya ketika memulai maupun mengakhiri pekerjaan. Kita juga diperintahkan untuk berdoa, mau apa saja, mau pergi, mau belajar, mau bermain, kita harus selalu berdoa. Allah Subhanahu wa taala tempat seorang hamba meminta ketika membutuhkan sesuatu atau mengadukan persoalannya. Kalian pusing, kalian sakit, kalian berdoa. Itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, pusing, berikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ya Allah, saya kok susah jawab soalnya, berikan kemudahan. Nah, itu doa meminta sesuatu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, Allah tidak membutuhkan siapapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Somad, yaitu Maha dibutuhkan. Semua makhluk membutuhkan Allah. Bahkan hewan-hewan juga membutuhkan Allah. Membutuhkan apa kalau hewan? Membutuhkan makanan juga. Ya. Kalau kita lihat kucing berarti dia ke sana kemari cari apa? Cari makanan. Berarti butuh Allah. Siapa yang menyediakan makanan? Allah. Ya. Kemudian hal ini sesuai dengan firman Allah ya dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita tidak boleh meminta pertolongan dan berdoa kepada selain Allah. Orang yang berbuat dan meminta pertolongan kepada selain Allah disebut musyrik. Perbuatan orang yang meminta pertolongan selain kepada Allah disebut syirik. Kalian bedakan. Jadi orang yang meminta kepada selain Allah itu disebut musyrik. Kalau perbuatannya dinamakan syirik. Ulangi lagi, orang yang menyembah selain Allah dinamakan orangnya musyrik, orang musyrik, sedangkan perbuatannya itu dinamakan syirik. Orang musyrik, perbuatan syirik. Nah, itu ya dibedakan ya. Dosa bagi orang yang berbuat syirik tidak diampuni Allah. Balasan bagi orang musyrik adalah kekal di neraka. Menyembah patung, meminta kepada pohon besar, nah itu sama juga dengan syirik. Nah, balasannya apa? Kekal di neraka. Siapa yang ingin kekal di neraka? Tunjuk jari. Tidak ada ya. Semua ingin masuk surga. Coba 1 jam saja atau seharian dari pagi sampai malam disiksa, tidak diberi istirahat, disiksa terus dipukuli sampai mati, kemudian kesakitan, kemudian disakiti, dipukuli sampai mati, nanti hidup lagi, dipukuli, nanti ketika haus minumnya darah, ketika lapar makannya bara api, mau tidak, dan hanya ada itu. Nah, itu makanan dan minumannya, siapa mau. Jadi misalnya kita sakit, misal kita luka terbuka pada tangan, kaki, itu rasanya perih sekali. Nah, itu lebih dari itu rasa kemeng-kemengnya terus sampai kita tidak bisa tidur. Mau? Ya itu siksa dari neraka. Lebih dari itu, bahkan lebih sakit. Misalnya tangan dipukul sampai hancur, kayak apa sakitnya. Nah, itu berkali-kali. Mau tidak? Tidak mau ya. Semua ingin masuk surga. Semoga amal perbuatan kita diterima sehingga kita bisa masuk surga. Allahumma amin. Semua yang kita nikmati berasal dari Allah. Kita wajib mensyukurinya dengan memuji Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya. Bawahnya kisah berhikmah. Rasul dan keluarganya dikucilkan.
Selama 3 tahun Rasulullah dan keluarganya dikucilkan di sebuah kampung Mekah. Kaum kafir Quraisy membuat sebuah surat perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Surat perjanjian itu berisi beberapa larangan, di antaranya penduduk Mekah dilarang melakukan kegiatan jual beli, membantu dan bergaul dengan Rasul dan keluarganya. Jadi orang kafir, orang di sekitar tetangganya, bahkan sebelah rumahnya juga tidak boleh bergaul, tidak boleh memberi makan, tidak boleh membeli, tidak ketika Nabi Muhammad atau keluarganya mau membeli di warung juga tidak boleh dilayani selama 3 tahun. Dan kalau misalnya ketahuan, nanti akan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Diajak ke kerajaannya, disiksa, dipukuli, dan bahkan sampai disiksa di penjara. Jadi tidak ada yang berani. Selama dikucilkan, Rasul dan keluarganya menderita kelaparan. Selama 3 tahun menderita kelaparan. Kemudian Rasul berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Meminta kepada Allah. Beberapa orang Quraisy tidak tega melihat penderitaan Rasul dan keluarganya. Setelah berdoa, akhirnya orang sekitar merasa tidak tega. Lalu mereka merobek surat perjanjian di dinding Ka'bah itu. Orang-orang sekitar mulai kasihan, kemudian merobek surat perjanjiannya karena surat perjanjian itu telah dimakan rayap, sehingga akhirnya Rasul dan keluarganya terbebas dari pengucilan. Sampai sini sudah anak paham dengan penjelasan Pak Guru ya. Kalau misalnya kurang paham, kalian bisa bertanya melalui WA. Nanti insya Allah nanti Pak Guru jawab. Kemudian tugas untuk kalian, untuk anak-anak, coba kalian buka halaman 4. Latihan 1 kalian kerjakan langsung di LKS saja. Kerjakan langsung di LKS 1 sampai 5. Halaman 4 dan 5. Kemudian dilanjut latihan 2 1 sampai 5 juga. Kerjakan langsung di LKS. Pekerjaan kalian Pak Guru tunggu ya sampai hari ini jam 9 malam. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kurang salahnya, Pak Guru mohon maaf ya. Marilah pertemuan kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Cukup sekian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.